Nabi Umar sahabat Ashabul Uhdud, pembantaian penganut Nabi Isa di Najran. Ashabul Uhdud diceritakan dalam surat Al-Buruj, surat ke-85 Al-Quran, terjadi di Najran sekitar tahun 523 Masehi. Di zaman itu negeri Yaman dikuasai kabilah Himyar dengan raja terakhirnya Zur-az-Nuwas. Bani Himyar penganut agama Yahudi. Zunuwas meluaskan ekspansi wilayahnya dengan menyerang kota Najran di sebelah utara. Kota Najran didiami kaum Faimiyun, yaitu penganut ajaran tauhid Nabi Isa. Ketika menjumpai penduduk negeri Najran pengikut ajaran Nabi Isa, Zunuwas menyuruh warganya untuk memilih masuk ajaran Yahudi atau mati dibunuh. Bangsa Yahudi membenci Nabi Isa walaupun sesama satu bangsa, sebab ajaran Nabi Isa yang makin banyak pengikutnya itu bisa membahayakan kedudukan dan kemapanan hidup rohib-rohib Yahudi yang tunduk pada penguasa Romawi. Rohib-rahib Yahudi menghasut warga Palestina dan penguasa Romawi untuk memusuhi Nabi Isa dengan tuduhan makar ingin menjadi raja bangsa Israel. Maka Nabi Isa dan pengikutnya dikejar-kejar hingga hidup dalam persembunyian atau lari ke penjuru dunia lain. Apalagi dalam konsili Nicea tahun 325 Masehi, kelompok Trinitas pimpinan pendeta Arius menguasai forum membungkam kelompok Tauhid pimpinan pendeta Anastasius. Keputusan konsili ini membawa akibat permusnahan ajaran Tauhid versi Nabi Isa. Rupanya dendam politik dan sejarah ini menjadi turun-temurun ratusan tahun hingga ke diri Zunuwas. Dia memaksa warga Najran masuk agama Yahudi. Jika menolak, mereka ditangkap dengan tuduhan makar, membangkang perintah raja. Dibakar hidup-hidup dalam parit. Dalam buku Sirah Ibnu Hisham diceritakan, warga Najran lebih memilih mati daripada meninggalkan ajaran tauhid Nabi Isa lantas menjadi Yahudi. Terjadilah penangkapan besar-besaran terhadap rakyat. Mereka yang melawan langsung dibunuh dan dicincang. Penduduk yang ditangkap hidup-hidup menjadi tawanan. Kemudian Zunuwas memerintahkan pasukannya menggali parit panjang diisi dengan api menyala-nyala. Para tawanan terdiri dari lelaki, perempuan, dewasa, dan anak-anak dibariskan di pinggir parit berapi itu. Mereka yang menolak agama Yahudi didorong ke dalam parit yang membakarnya hidup-hidup. Jumlah orang Najran yang dibantai dalam peristiwa ini mencapai 20.000 jiwa. Diceritakan dalam ayat 4 hingga 7 surat Al-Buruj, penguasa zolim Zunuwas dan para pejabatnya menikmati kezolimannya dengan menyaksikan siksaan orang-orang beriman yang dibakar dalam parit. Raja dan pejabatnya menonton penyiksaan itu dengan duduk di atasnya. Dalam ayat 10 dijelaskan, jika penguasa zolim ini makin sombong dan tidak segera taubat, maka falahum azabun jahannam walahum azabun harik. Penguasa itu mendapat siksa di dunia dan di akhirat. Azab jahanam itu ada yang mengartikan siksa akhirat, sedangkan azab harik dimaknai siksa dunia. Siksa dunia macam-macam bentuknya. Bisa berupa kekuasaannya hancur, penguasa itu ganti ditangkap dan dipenjara oleh penggantinya, atau mengidap penyakit yang menyiksa. Belajar dari kisah Ashabul Uhdud. Belajar dari kisah Ashabul Uhdud ini, maka berhati-hatilah jika menjadi penguasa. Jangan suka menuduh rakyatnya makar ketika mengkritik dan menangkapinya. Sebab kedoliman politik itu kelak bisa menceburkan diri ke parit yang digali sendiri.
Seperti kedoliman Zunuas akhirnya hancur di tangan orang hitam dari Abesinia. Seperti dikisahkan dalam Sirah Ibnu Hisham, di antara warga Najran ada yang berhasil meloloskan diri, namanya Daus Zu'Tsalabah. Dia memacu kudanya ke luar negeri menuju Syam meminta bantuan penguasa Romawi. Bantuan itu dipenuhi dengan cara meminta bantuan Raja Abesinia di ujung tanduk Afrika untuk membantu Daus mengusir Zunuas. Negerimu jauh dari negeri kami, namun aku akan menulis surat kepada Raja Abesinia yang seagama denganmu dan sangat dekat dengan negerimu, kata penguasa Romawi di Syam. Daus Zu'Tsalabah membawa surat itu kemudian menyeberangi laut menuju Abesinia. Raja Najasyi menyanggupi permintaan bantuan ini. Setelah persiapan matang, berangkatlah 70.000 tentara di bawah komando Panglima Aryat dan wakilnya Abraha al-Ashra menuju Yaman. Dua pasukan Abesinia dan Himyar bertemu lalu bertempur. Pasukan Zunuas kalah hingga mundur ke tepi laut. Yaman akhirnya dikuasai bangsa Abesinia dengan Aryat sebagai gubernurnya hingga beberapa tahun. Kemudian terjadi pertikaian kekuasaan antara Aryat dan wakilnya, Abraha al-Ashram. Aryat akhirnya berhasil dibunuh oleh Abraha dalam suatu perkelahian. Maka tampillah Abraha menjadi gubernur baru Yaman.